Pada episode sebelumnya diceritakan, Chen memasuki domain kekacauan. Di sana, mereka semua berkumpul untuk membagikan informasi yang mereka ingin tukarkan. Sampai di mana semua orang pun akhirnya pergi, kecuali sosok nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan Xiaoyan. Selanjutnya, nomor 5 dan 3 mereka pun juga ikut pergi, yang hanya menyisakan sosok Xiaoyan dan nomor 1. Dan scene pun berganti. Aku mendengar kabar bahwa dunia sensi melahirkan sang ular berkepala 9. Aku membutuhkan gigi, sisik, dan setetes darah darinya, ucap nomor 1. Lalu Xiaoyan pun terdiam ketika ia mendengar ini. Jelas dia tidak menyangka bahwa si nomor 1 ini akan mengetahui tentang keberadaan sosok Zhu. Dia juga sangat kuat dan berhasil membuat rencana Xiaoyan menjadi sangat bagus. Akan tetapi, sang naga juga mengatakan bahwa jika dia mengenal Xiaoyan, dalam kesadaran Xiaoyan sendiri, ia tidak dapat mengingat dari mana dia mengetahui identitas sosok yang begitu kuat ini. Jadi, Xiaoyan pun menjadi semakin penasaran. Jangan khawatir, gigi dan sisiknya akan runtuh secara alami. Dan beberapa rumah lelang mungkin akan menemukannya. Adapun setetes darah seharusnya tidak terlalu sulit untuk memikirkan cara mengambilnya. Dan itu tidak akan merugikannya, ucap si nomor 1. Baiklah, aku akan mencatatnya, jawab Xiaoyan. Dia tidak menolak ketiga hal itu. Maka dari itu, seharusnya tidak ada salahnya bagi sang ular. Lalu, Chen pun juga akan menanyakannya dengan hati-hati. Dan dia mungkin akan mengetahui siapa sosok nomor 1 ini. Meskipun dia tahu identitas Xiaoyan, si nomor 1 ini sepertinya tidak tahu tentang orang-orang di sekitar Xiaoyan. Yang berarti, si nomor 1 ini seharusnya hanya menggali informasi tentang dirinya melalui giok biru. Resep dan bahan ramuan dari si nomor 3 telah ditransfer ke dalam giok biru milikmu. Dan kamu dapat mengeluarkannya dengan memasukinya menggunakan kekuatan jiwa, ucap si nomor 1 kembali. Xiaoyan pun hanya mengangguk dengan patuh. Dan menurut apa si nomor 1 katakan sebelumnya, Xiaoyan pelan mencoba untuk menyadari keberadaan cahaya biru yang berkedap-kedip di pusat tubuhnya. Saat setelah itu, ketika Xiaoyan memasuki bola cahaya biru, Xiaoyan pun tiba-tiba terbangun dari kenyataan sambil memegangi tablet giok biru yang bernama Suyu di tangannya. Lalu, Xiaoyan pun menatap Suyu cukup lama dan mulai mencoba menyelam ke dalamnya menggunakan kekuatan jiwanya. Benar saja, seperti yang dikatakan si nomor 1, ada ruang besar di dalamnya, yang dimana resep dan bahan ramuan ditempatkan di sana. Akan tetapi, jumlah bahan ramuan ini cukup membuat Xiaoyan terkejut. Itu karena jumlahnya benar-benar melebihi perkiraan Xiaoyan. Dan tentunya itu memberikan Xiaoyan cukup kesempatan untuk melakukan percobaan. Sambil memegangi bahan ramuan tersebut, Xiaoyan pun melirik beberapa ramuan yang sudah dibuat oleh si nomor 3 dan bertanya-tanya apa efeknya. Tapi setelah menganalisis kembali, Xiaoyan pun mendapati bahwa itu merupakan ramuan untuk kulit wanita dan namanya adalah Julangan. Setelah melihat ramuan di tangannya, Xiaoyan pun sedikit akrab dengan nama ramuan itu. Dan ternyata itu mirip dengan pil peremajaan yang dia buat di benua Daudi dahulu. Lalu, sejak saat itulah Xiaoyan dapat mengkonfirmasi siapa sosok si nomor 3 ini. Seperti yang Xiaoyan kira sebelumnya, dia memanglah seorang wanita. Jika dia adalah kaisar keabadian, apakah dia juga membutuhkan hal-hal seperti itu? Aku pikir itu tidak akan berguna. Gumam Xiaoyan yang tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tetapi tampaknya hanya sang ratulah yang bisa memberikan jawaban akurat untuk pertanyaan ini. Segera setelah itu, Xiaoyan pun pergi untuk memeriksa resep ramuan dengan hati-hati. Semua ramuan ini masih termasuk golongan menengah. Kesulitannya adalah tentang banyaknya bahan dan perlu disempurnakan hingga esensinya tercipta dengan baik. Penting untuk memastikan bahwa esensi dari ramuannya akan lengkap hingga 90%. Lalu kemudian ada juga beberapa bahan ramuan langka yang membutuhkan sumber inti api untuk penyulingan. Jadi, bisa dibilang ini merupakan langkah-langkah yang rumit. Namun, Xiaoyan masih bisa mengatasinya.
Bahkan untuk keseluruhannya, sepertinya itu bukan masalah besar, hanya masalah waktu untuk memurnikan ramuan ini sampai sempurna. Tapi sebelum memurnikannya, Xion masih berencana untuk mengunjungi sang ratu terlebih dahulu. Tentu saja, selain untuk memastikan efek dari ramuan ini, Xion juga ingin menguji apakah anggota ke-6 dari domain Dewa Kekacauan itu adalah sang ratu. Dan jika memang benar, Xion mungkin bisa mempermudah tindakannya di masa depan. Tidak hanya itu, jika Xion mampu menggunakan kemampuan sang ratu, selama Xion bisa mengurangi rasa curiga dan mengajukan pertanyaan tentang ramuan tersebut, Xion seharusnya dapat memikirkan asal-muasal ramuan ini. Lalu, jika si nomor ini benar-benar sang ratu, mungkin mereka juga dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah. Jelas, 2 orang akan lebih baik daripada hanya 1 orang. Dan juga keuntungannya adalah dapat dengan cepat mengetahui situasinya, serta apakah ada tujuan lain. Adapun kemungkinan sang ratu untuk mengkhianati Xion, sang ratu bisa dipercaya sepenuhnya. Tentunya ketika Xion melihat anggota keluarganya di Xiao Mansion, jika bukan karena tindakan tepat dari sang ratu, Xion mungkin tidak akan bisa tersenyum seperti sekarang. Tanpa Xion sadari, pada saat dirinya hendak pergi keluar, tiba-tiba ada ketukan keras yang berasal dari arah pintu. Xion pun segera menelan air liurnya, dan dalam sekejap mata ada firasat buruk di dalam hatinya. Samar-samar Xion melihat bahwa ada lebih dari 1 sosok di luar pintu. Semuanya adalah wanita yang mudah berbaur, jadi tidak ada yang keberatan sama sekali. Lalu, pada saat yang sama, bahkan ketika Xion menyaksikan situasi ini, sepertinya ia masih menyukainya. Sekarang, Xion hanya memiliki satu pemikiran untuk melarikan diri. Entah bagaimanapun caranya, itu karena di seluruh ruangan ini hanya ada 1 jendela. Itu mungkin merupakan satu-satunya jalan untuk Xion untuk mencoba melarikan diri. Sial, aku benar-benar ceroboh. Apalagi yang bisa kulakukan jika sudah seperti ini? Gumam Xion sambil tersenyum masam. Dan kini, ia hanya bisa dipaksa menerima pengaturan takdir. Jelas, sudah tidak ada lagi harapan untuknya mengelak. Bahkan, jika Xion bisa melakukannya, itu sudah terlambat. Sementara itu, Xion tentu saja tidak bisa menahan batang pisangnya untuk tidak mengeras. Ketika melihat ruangan yang penuh dengan pemandangan bergairah, itu memang ada hal yang luar biasa. Tapi, pemandangan saat ini terlalu berlebihan, dan Xion tidak punya pilihan. Sebelumnya, sang ratu mengajari Xion satu hal, yaitu jika dia tidak bisa menolak, dia harus memilih untuk menuruti kehendak siapapun yang sudah melakukannya. Kini, setelah sekian lama, Xion pun melangkah perlahan menuju pintu. Ia berbalik dan kembali menutup pintu. Jelas, pemandangan di dalamnya terlihatlah sangat indah. Singkat cerita, setelah bermain gengbeng, Xion pun dengan senyum di wajahnya, maju selangkah demi selangkah, dan berjalan menuruni tangga. Tapi, langkah pertama yang baru saja diambil, itu seperti sudah tidak berdaya, sampai membuat sosoknya terhuyung-huyung. Sepertinya ia sedang mabuk anggur. Namun, Xion pun langsung meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih baik-baik saja. Akan tetapi, tampaknya jika memperhatikan kaki Xion, itu tampak lemah. Tentu saja, semua itu masih agak berlebihan. Xion pun tidak punya pilihan selain memberikan senyuman masam. Xion pun menstabilkan sosoknya dan berjalan menuju luar pavilion. Adapun anggota tim peles diperkirakan bahwa mereka sudah lama tidak mengalami akhir yang mengerikan setelah hidup di dunia ini. Dan akibatnya mereka pun bersenang-senang tanpa akhir, serta tidak memperdulikan apapun lagi. Detik berikutnya, Xion pun berjalan keluar dari pavilion, dan pemandangan indah di sekitarnya pun langsung membuat Xion merasakan kedamaian sesaat di dalam hatinya. Lalu, ketika melihat sekeliling, banyak tempat penuh dengan suara orang. Padahal, ketika sebelumnya dia datang ke dunia dewa kuno, tidak ada rumah lelang dan arena yang begitu megah seperti sekarang. Semuanya seperti wilayah kosong yang hanya memiliki beberapa penghuni. Saat ini, selama perjalanannya, Xion tidak langsung mencari sosok sang ratu, tetapi memilih untuk berkeliaran di kuil kuno terlebih dahulu. Memang benar bahwa kedamaian di sini di luar dugaannya. Akan tetapi, suara pertempuran sengit juga terdengar dari kejauhan. Kemudian, ketika Xion melihat ke bawah, ada platform emas di sana. Dan itu adalah waktu yang tepat.
karena sedang ada pertempuran sengit. Tampaknya Xian cukup tertarik dengan pemandangan ini. Aku mendengar bahwa Palkri tiba-tiba ditingkatkan lagi, ucap beberapa orang yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan kini mulai banyak sosok di samping Xian yang berlari menuju arena dengan cepat. Seolah-olah mereka takut ketinggalan beberapa pemandangan yang menarik. Ketika melihat adegan ini, Xian pun perlahan mengangkat alisnya. Dan tanpa sadar, dia mengikuti pergerakan orang-orang yang menuju arena. Lalu, jika mengikuti pandangannya, ada banyak orang di sana. Dan sesosok pun berdiri dengan bangga di platform yang mengenakan pakaian yang sangat minim. Dan dia benar-benar melepaskan sosoknya sebagai sosok yang sangat membanggakan. Akan tetapi, saat di platform itu, sepertinya tidak peduli dengan pandangan cabul dari semua orang. Dan dari responnya, dia sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini. Sementara itu, ketika Xian melihat sosok cantik ini dari kejauhan, dia merasa sedikit akrab. Lalu, setelah beberapa saat, Xian pun sedikit tersenyum. Tentu saja, pertama kali dia melihat Wu Tianyu adalah pada hari di mana sosoknya menjadi pelayan. Meskipun dia seorang wanita, tapi dia adalah sosok yang sangat pemalu. Namun, ketika Xian bertemu lagi dengannya dulu, tanpa diduga, dia sudah menjadi dewa pertempuran bintang 9. Dan sekarang, dia tidak tahu kekuatan apa yang telah Wu Tianyu kembangkan. Apakah itu kaisar keabadian, atau bahkan mungkin ia sudah mencapai ranah yang lebih tinggi. Pemandangan ini benar-benar sangat menarik. Akan tetapi, Xian harus pergi memeriksanya dan kembali dengan cepat. Karena jika tidak, Xian mungkin tak akan bisa menemui sang ratu lagi. Lalu segera, dengan kilatan cahaya di tangannya, Xian pun mengeluarkan sebuah topeng dan langsung memakainya. Bukan tanpa alasan, Xian sengaja menggunakan topeng. Itu karena dari topeng yang diberikan oleh sang ratu untuknya, Xian benar-benar tidak dapat diperhatikan sepenuhnya dari sudut manapun. Jadi, jika dia dikenali, itu pasti tidak akan menyenangkan. Pada saat ini, ada tablet emas besar di arena. Itu diukir dengan nama-nama yang paling terkenal di atasnya. Dan cahayanya juga paling bersinar. Lalu, secara perlahan muncul pengumuman yang menjelaskan bahwa rintangan berikutnya berada di tempat ke-11. Sementara itu, di arena Wu Tianyu terus mengatasi rintangan sepanjang jalan dengan mengandalkan teknik pamungkasnya. Tapi sejauh ini tidak ada lawan yang mampu menandinginya. Dan hal itu pun membuat namanya di dalam daftar pun terus meningkat secara drastis. Tampaknya dunia dewa kuno sudah didominasi olehnya sepanjang tahun. Dan setelah mendominasi daftar peringkatnya secara menyeluruh, orang ini akan menghilang sampai sosoknya baru muncul kembali setelah daftarnya dihapus. Gumam Xian di dalam hatinya. Seni bela dirinya terlalu kuat dan dia tampaknya mahir dalam semua keterampilan seni bela diri. Apakah itu tangan kosong atau senjata apapun, dia dapat menaklukkan rintangannya dengan mudah. Jadi, bisa dibilang Wu Tianyu saat ini sudah berbuat curang. Ini akan menjadi sangat menarik. Semua sosok yang ada di dalam daftar ini bukanlah orang biasa dan akan semakin menarik untuk melihat apakah orang-orang ini bisa bersaing dengan Wu Tianyu. Gumam Xian di dalam hatinya. Pada saat ini, Xian mengikuti di belakang semua orang sambil mengenakan topeng. Hal itu pun langsung mengurangi banyak pandangan orang-orang yang mencurigai dirinya. Jelas, jika Xian gegabah dalam bertindak, fokus semua orang pasti akan langsung tertuju kepada dirinya. Kemudian, begitu Xian bergerak, dia langsung memasuki bagian belakang arena, dan manajer yang ada di sana pun segera menghentikannya. Tapi, tentu saja pada saat Xian melepaskan topengnya, masalah apapun bisa diselesaikannya dengan mudah. Hei, manajer, aku ingin menantangnya. Apakah itu bisa dilakukan? Ucap Xian sambil menunjukkan ke tengah arena. Lalu, di sisi lain, setelah mengenali bahwa itu adalah Xian, beberapa orang pun segera mengepalkan tinjunya dengan hormat. Baiklah yang mulia, aku akan segera mengaturnya agar Tuan bisa mengikuti kompetisi ini. Ucap si manajer dengan perlahan dan menundukkan kepalanya saat berbicara dengan Xian. Sementara itu, mata orang-orang yang sebelumnya berbicara dengan Xian pun kini dipenuhi dengan ekspresi bangga yang aneh. Tentunya, ketika melihat sosok sang dewa tertinggi bergerak, bagi mereka itu adalah pemandangan yang luar biasa. Tapi kini, Xian kembali memakai topengnya, dan dia berencana untuk bersenang-senang terlebih dahulu.
Pada saat ini, mata Xian terus tertuju ke arah arena, dan di sana Wu Tianyu tidak menunjukkan belas kasihan kepada Li Bai, dan hal ini pun benar-benar membuat Xian terkejut. Dalam konfrontasi singkat, Wu Tianyu tidak hanya bertarung dalam jarak dekat, tetapi juga menggunakan tidak kurang dari 10 jenis senjata yang berbeda setiap saatnya. Tampaknya, aturan di dalam arena ini tidak membatasi senjata. Akan tetapi, setiap pesertanya tidak dapat menggunakan keterampilan bertarung jarak jauh yang sangat mematikan, dan juga tidak dapat menggunakan kekuatan keabadian. Kemudian, ketika Xian sedang menunggu untuk naik ke atas arena, sosok yang ada di samping Xian jelas menjadi ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk mengklarifikasi aturan dengan Xian. Hal itu jelas merupakan persyaratan pekerjaan mereka, dan Xian bahkan harus memenuhi tugas pemberitahuan. Baiklah, aku mengaku kalah, ucap Li Bai yang tidak mampu bertahan lebih lama ketika menghadapi Wu Tianyu. Dia benar-benar dihancurkan, dan dia masih memiliki pengetahuan diri. Tentu saja, Li Bai memilih untuk menyerah sebelum dia benar-benar dikalahkan. Itu karena jika dia bersikeras untuk terus bertarung, maka kekalahannya pasti akan lebih buruk lagi. Di sisi lain, pada saat Li Bai mengaku kekalahan, nama prasasti emas naik satu tempat lagi. Dan lawan selanjutnya adalah sosok yang bernama Yan Xiao, di mana para pendengar sudah ketahui dia adalah Xiaoyan. Yan Xiao, pernahkah kamu mendengar nama ini? Tanya salah satu penonton. Tampaknya masih banyak orang yang belum tahu dan belum menyadari siapa sosok yang namanya baru diumumkan itu. Aku tidak pernah mendengarnya. Bahkan, lihatlah, namanya tidak ada di papan peringkat. Jadi, apakah dia pendatang baru? Ucap penonton lainnya. Sebenarnya, tidak hanya kedua orang ini saja yang penasaran, tapi banyak orang yang langsung bertanya-tanya, siapa sosok Yan Xiao ini? Pendatang baru ini benar-benar membuat penasaran semua orang, dan mereka sepertinya cukup yakin bahwa pendatang baru di dunia dewa kuno ini pasti sangatlah kuat. Itu karena sampai sejauh ini tidak ada yang berani menantang Wu Tianyu. Maka jika sosok itu mengajukan diri, kekuatannya jelas tidak sembarangan. Kemudian, pada saat nama Yan Xiao menyebar, ada keributan yang cukup lama di seluruh arena. Lalu, suara diskusi pun datang dan pergi satu demi satu, yang menandakan bahwa sekarang ini akan menjadi pertarungan sengit. Jelas, mereka suka menonton gaya bertarung Wu Tianyu yang penuh gairah menggunakan senjata yang berbeda-beda sebagai alat penghubung, dan tanpa sadar, itu membuat orang yang menontonnya merasa bersemangat. Bahkan, dengan hanya menonton pertempuran Wu Tianyu dari pinggir lapangan, banyak orang bisa mendapatkan wawasan darinya. Tidak hanya itu, alasan mengapa arena begitu ramai dan semarak saat ini adalah karena Wu Tianyu yang memiliki banyak kelompok penggemar di seluruh dunia dewa kuno. Jadi, jika ada yang berani menantang Wu Tianyu, maka keberaniannya patut diancungi jempol. Sangat sedikit orang yang bisa bertahan melawannya dalam kurun waktu setengah batang dupa saja. Lalu, pada saat Wu Tianyu berdiri tegak, dia berpakaian dengan cara yang sangat sederhana dan hanya menutupi 3 titik, dan sisanya benar-benar terbuka untuk umum. Maka demikian tidak mungkin bagi Xian untuk tidak mengaguminya, karena setelah mencapai tahap dewa pertempuran termasuk kaisar keabadian, siapapun pasti memiliki tingkat ketergantungan yang berbeda pada armor yang sangat kuat. Pada saat ini, tubuh Wu Tianyu hanya ditutupi dengan armor kain dengan bahan yang sangat sedikit. Itu bahkan hampir setara dengan tidak memakai apapun. Apalagi memiliki kekuatan pertahanan yang mutlak. Setelah mengalahkan Li Bai, Wu Tianyu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling arena. Tapi, dia malah mengerutkan dahinya. Meskipun dia seorang wanita, kulit Wu Tianyu yang berwarna perunggu itu halus dengan penuh kekuatan spiritual. Seolah-olah selalu ada pedang yang siap dilepaskan darinya. Mengapa aku tidak ingat ada orang seperti itu di dunia dewa kuno ini? Jika orang ini adalah pencari kesenangan, aku akan memukulnya sampai mati, ucap Wu Tianyu dengan ekspresi dingin. Dan dia sudah tidak sabar menunggu penantang muncul di atas panggung. Detik berikutnya, ada keributan di arena yang disebabkan oleh kerumunan di samping. Sosok Wu Tianyu pun mengikuti pandangan semua orang. Dan segera, Wu Tianyu pun tiba-tiba terkejut karena melihat bayangan di bawah kakinya sebelum dia bisa bereaksi.
Pada saat ini, Wu Tianyu tidak tahu sejak kapan ada sinar tambahan itu. Dan adegan ini pun membuat pupil mata Wu Tianyu pun tiba-tiba menyusut. Lalu, dia langsung mengangkat kepalanya dan melihat ke arah atas. Pada saat yang sama, Wu Tianyu tidak tahu sejak kapan ada sinar tambahan itu. Dan adegan ini pun membuat pupil mata Wu Tianyu tiba-tiba menyusut. Lalu, dia langsung mengangkat kepalanya dan melihat ke arah atas. Pada saat yang sama, sosok Wu Tianyu bereaksi dengan sangat cepat ketika ada angin kencang bertiup di wajahnya. Dan perlahan mengangkat tangannya untuk melindungi wajah karena pandangannya terhalang oleh cahaya putih. Detik berikutnya, tatapan kaki sosok itu pun menginjak lengan Wu Tianyu dengan keras. Dan suara ledakan pun langsung menyebar dengan diikuti oleh angin kencang. Lalu, tanpa diduga, angin kencang tersebut mampu menerjang kursi para penonton. Dan hal itu jelas menyebabkan semua orang berseru lagi. Ini benar-benar gila. Kekuatan macam apa itu? Aku tidak pernah melihat pertarungan sehebat ini di dalam arena. Ucap salah satu penonton yang menyaksikan tabrakan kekuatan barusan dengan sangat takjub. Orang yang bernama Yan Xiao ini sepertinya tidak sederhana. Jadi, aku pikir pertarungan ini akan seimbang. Ucap penonton lainnya yang juga dibuat terkejut. Yang padahal ini baru saja dimulai. Kerumunan yang pada awalnya mengira bahwa sosok Yan Xiao ini bukanlah pertunjukan yang menarik untuk dilihat. Tapi pada saat keduanya bertabrakan, seluruh ekspresi mereka pun tiba-tiba berubah. Mereka segera berdiri dan mulai mengibarkan bendera mereka untuk Wu Tianyu. Pada saat ini, Wu Tianyu merasakan penindasan yang kuat. Matanya pun tiba-tiba melonjak dengan semangat juang dan langkahnya gemetar hebat. Lalu, pada saat yang sama, ketika dia menarik diri dan mundur cukup jauh, dua belati cahaya pun muncul di tangannya. Dan dia pun kembali bergegas dengan kecepatan tinggi untuk mendekati. Akan tetapi, Chen juga tidak tinggal diam. Dia pelan melambaikan tangannya ke depan. Dan tanpa diduga, dia benar-benar menggunakan kedua telapak tangannya untuk melawan belati cahaya milik Wu Tianyu. Sementara itu, ketika melihat adegan ini, Wu Tianyu tidak menduganya. Sampai ketika belati Wu Tianyu terlihat berhasil menusuk ke telapak tangannya, sosok Wu Tianyu pun terkejut. Karena telapak tangan itu mampu menjepit belatinya dengan erat. Apa? Penguatan tubuh? Dia ternyata adalah orang gila. Gumam Wu Tianyu di dalam hatinya. Namun, setelah dia pergi melepaskan belati, dia mundur 2 langkah. Dia langsung mengayunkan palu raksasa dan mengayunkannya kembali dengan keras. Jika senjata tajam tidak bisa melukainya, maka aku akan mencobanya menggunakan senjata tumpul, ucap Wu Tianyu di dalam hatinya. Tidak ada yang menyangka bahwa reaksi wanita ini sangat cepat meskipun dia sedang bertarung dengan sengit. Tentu saja alasan mengapa dia begitu kuat adalah selain mahir dalam menggunakan berbagai senjata, yang paling penting adalah dia bisa mencium kelemahan lawan secepat mungkin dalam situasi pertempuran. Jadi pada saat ini tindakan itu adalah keputusan yang dibuat oleh reaksi kuat. Dan memang setiap intuisinya selalu memainkan peran penting dalam situasi pertempuran. Pada saat berikutnya, kepalan tangan Shen pun tiba-tiba bertabrakan dengan palu besar. Dan segera, palu tersebut pun terlempar dengan kerasnya. Ini benar-benar di luar perkiraan Wu Tianyu. Karena Shen ternyata mampu membalikkan serangannya dan menjadikannya senjata makan tuan. Kini, akibat pembalikan dari palu itu, darah terus mengalir dari lengan Wu Tianyu. Tapi, dia tidak menyerah dan terus menyerang. Terlepas dari luka di tangannya, untuk sekarang, di arena hanya ada 2 sosok yang terus bertabrakan dengan gila-gilaan. Dan kecepatan mereka tidak pernah menurun. Namun, tidak sulit untuk melihat dari pertempuran ini, bahwa Wu Tianyu sering dihempaskan ke belakang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makan kubis dicampur terasi. Cerita habis, waktunya berkultivasi.
迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。